Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarona bil i'tisami bihabli wa allafa baina qulubina bifadli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmatnya, terkhusus nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat bersama-sama bertemu kembali kepada bulan yang paling mulia, pada bulan yang sangat agung, bulan di mana di dalamnya penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kita umatnya hingga akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ini ingin sedikit berbagi mengenai perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah dijelaskan ada 6 hal yang dapat membatalkan pahala puasa, yaitu yang pertama al-kazibah, yaitu berbohong. Berbohong meskipun dengan tujuan bercanda, berbohong dengan tujuan hanya bermain-main, itu dapat membatalkan pahala puasa, menyebabkan orang yang berpuasa tersebut tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Kemudian yang kedua, yaitu ghibah, ngomongin orang. Ghibah, menggunjing orang, dalam artian ketika seseorang berpuasa akan tetapi dia masih membicarakan orang lain dengan pembicaraan yang mengejek, dengan pembicaraan yang buruk, yang mana ketika orang tersebut mengetahuinya, mendengarnya, orang yang dibicarakan itu tidak senang, orang yang dibicarakan itu marah, meskipun ucapan yang disebutkan adalah fakta. Itu pun dapat menyebabkan batalnya pahala orang yang berpuasa. Kemudian selanjutnya yang ketiga, yaitu an-namimah, mengadu domba. Orang yang dalam keadaan berpuasa akan tetapi dia mengadu domba, ia memindahkan omongan, ia memindahkan pembicaraan dengan tujuan agar orang lain bertengkar, agar terjadinya permusuhan antara orang lain, maka itu dapat menyebabkan batalnya pahala orang yang berpuasa. Kemudian yang keempat, perkara yang dapat membatalkan pahala orang yang berpuasa, yaitu nazara bisyahwa, memandang sesuatu yang dilarang oleh agama, memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dapat membatalkan pahala bagi orang yang berpuasa. Begitu juga memandang perkara yang halal, memandang perkara yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dengan pandangan syahwat, dengan pandangan nafsu, itu pun membatalkan pahala bagi orang yang berpuasa. Kemudian selanjutnya yang kelima, daripada perkara yang membatalkan pahala puasa, yaitu al-yaminul kazibah, bersumpah dengan sumpah yang palsu. Sumpah dengan tujuan, dengan maksud menguntungkan dirinya pribadi maupun menguntungkan orang lain, itu pun membatalkan pahala bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang keenam, daripada hal yang membatalkan pahala puasa, yaitu berkata yang kotor dan perbuatan yang keji. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW,
Barang siapa yang berkata dengan perkataan yang kotor dan perbuatan yang keji, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasanya. Maka dari itu, orang yang berpuasa, orang yang dalam keadaannya menahan lapar dan dahaga akan tetapi masih mengucapkan perkataan yang kotor, masih melakukan perbuatan yang keji, ini pun dapat membatalkan pahala orang yang berpuasa. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Agar sekiranya kita dapat menjauhi hal-hal tersebut, agar sekiranya kita dapat fokus beribadah, fokus melakukan kebaikan-kebaikan, mulai dari membaca Al-Quran, mulai dari memperbanyak sholat, mulai dari memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, terkhusus di bulan suci Ramadan. Semoga bulan suci Ramadan kali ini menjadi momentum bagi kita semua untuk dapat meningkatkan ibadah kita, untuk dapat menahan diri kita, bukan hanya menahan dari lapar dan haus, akan tetapi menahan dari perkara-perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Fakir mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.